Kita lanjutkan kuliah fisika. Kita sampai ke video ke-14. Kalau pada video sebelumnya kita bahas gerak melingkar, kalau sekarang kita bahas gerak rotasi. Kalau gerak melingkar, itu gimana? Benda dianggap titik ya. Yang bergerak melalui lintasan berbentuk lingkaran. Soalnya kalau gerak rotasi ini beda. Benda bukan berubah titik ya, seperti titik. Tapi mempunyai volume. Kemudian benda berubah orientasi, posisi tidak berubah, tetap di situ, tapi dia orientasinya berubah setiap saat. Saya kira bisa dibayangkan rotasi maksudnya apa, kalau definisinya agak sulit mungkin. Nah, kemudian yang penting lagi tiap elemen benda mengelilingi suatu sumbu. Lihat deskripsi, kita lihat kalau roda berputar, berrotasi dan sebagainya seperti itu. Masing-masing bagian dari roda itu seolah-olah bergerak melingkar. Jadi misalnya ini cakram atau roda berputar, bisa juga baling-baling. Nah, yang menyebabkan gerak itu apa? Atau gerak rotasi. Adalah disebut torsi. Simbolnya adalah tau huruf besar ini. Jadi agar benda melingkar, bergerak melingkar, harus ada yang menggerakkan roda. Ini harus ada gaya yang tegak lurus jari-jari. Jadi torsi adalah F kali L. Ini adalah gaya, dipelajari di SMA sudah. Ini adalah lengan. Ini adalah
torsi. Kemudian penyebab rotasi bisa juga sejumlah torsi. Misalnya ini ada 2 torsi, ini F1, F2, jarak ini adalah L2, jarak ini adalah L1. Maka torsi yang menggerakkan benda itu melingkar adalah torsi 1 plus torsi 2. F1 L1, F2 L2. Ini. Nah, sekarang jika benda berrotasi seroda, tiap-tiap elemen benda bergerak mengelilingi suatu sumbu. Jadi bergerak melingkar ya, sebenarnya melingkar. Melihat suatu sumbu. Jadi gerak rotasi adalah gabungan dari gerak melingkar elemen-elemen benda. Tiap benda mempunyai periode waktu keliling dan kecepatan sudut, dan juga mempunyai frekuensi sama. Tiap elemennya. Tiap elemen benda mempunyai periode, kecepatan sudut, dan frekuensi yang sama. Meskipun V berbeda. Ingat bahwa V adalah sama dengan omega R, karena elemen itu bergerak melingkar, maka rumus gerak melingkar ikut. Jadi V sama dengan omega R. Jadi bisa dilihat di situ, benda makin jauh dari sumbu atau pusat, bergerak
makin cepat. Di kecepatan linear ya. Kemudian ya begini, sekarang bagaimana gabungan torsi ini tadi? Gabungan torsi ya. Bagaimana menggabung torsi jadi depan F sama dengan F1 torsi gabungan sama dengan torsi 1 plus torsi 2. Lebih umum, torsi adalah gabungan dari torsi, banyak torsi. Jadi torsi gabungan adalah sigma dari banyak torsi. Sekarang bagaimana jika torsi itu sangat banyak ya? Bagaimana jika torsi terdistribusi contoh kita ambil ini ada dinding, kemudian ada batang, melekat di dinding, di misalnya batang dengan massa batang horizontal ya, massa M ya, batang horizontal, massa M, panjang L, salah satu ujungnya melekat pada dinding. Percepatan gravitasi G. Lalu ini dicari torsi yang dialami ujung batang yang menempel akibat
berat batang itu sendiri. Jadi kita lihat panjang batangnya adalah ini L. Ini X sama dengan 0 katakanlah. Kemudian karena gaya berat dia mau jatuh ke bawah karena melekat, maka seolah titik lekat itu mengalami torsi akibat berat batang. Nah, sekarang bagaimana analisisnya? Ditinjau elemen batang dari X sama dengan X sampai X sama dengan X plus DX dengan catatan DX mendekati 0. So, ini kita lihat ini adalah, nah bagian ini akan mendapat gaya berat. Oke. Masing-masing elemen itu akan mendapat gaya berat. Jadi ini adalah X, tebal ini adalah DX. DX mendekati 0. Nah, torsi bagian itu bagaimana? Torsi akibat ini karena DX sama dengan 0, elemen dianggap punya X seragam. Karena apa? Dx mendekati 0. Jadi X-nya itu seragam, yang ujung kiri elemen dan ujung kanan elemen itu sama X-nya. Karena delta X, Dx mendekati 0. Kemudian bagian tersebut memberikan torsi akibat berat elemen batang itu kita sebut saja ditorsi. Maka ditorsi itu sama dengan apa? Berat bagian elemen itu dikalikan G, jadi dm kali G adalah gaya dikalikan panjangnya adalah X. Jadi ini adalah sebagai gaya adalah lengan. Nah, sekarang dm ini sama dengan apa? Berat bagian itu yang panjangnya dx. Panjang seluruhnya L, masanya M. Kalau panjangnya dx, maka masanya berapa? Ya, kalau misalnya 10 meter, beratnya 100 kg. Kalau 1 meter mestinya kan hanya 10 kg. Karena dibagi 10 ya. Jadi kalau ini apa? dm itu sama dengan apa? dx, ini perhatikan. dx per L kali M. Panjang X dibagi panjang total kali massa total. Ini adalah ketemu dm.
Dan tinggal kalikan G kalikan X. Sama dengan apa ini? MG per L X dx. Jadi kalau kita integralkan, ini akan menghasilkan, kita tulis lagi aja, dt sama dengan mg per L x dx. Kalau kita integralkan begini, dari x sama dengan 0, x sama dengan L, ini torsinya 0, kalau panjangnya 0, ini torsinya tau. Jadi kita dapatkan apa? Tau kali apa? Integral x ini adalah setengah x kuadrat. Dimasukkan L, setengah L kuadrat. Jadi torsinya berapa? M G L per 2. Ini torsi yang merupakan gabungan dari banyak sekali torsi. Karena masing-masing elemen itu, masing-masing bagian dari batang itu memberikan berat yang mengakibatkan torsi sendiri-sendiri. Sehingga torsi yang di titik ujung yang menempel di dinding adalah jumlahan atau integral dari torsi-torsi elemen-elemen tadi. Nah, ini hasilnya ini. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ke gerak rotasi. Kalau kita bahas mengenai kinetika atau laju ya, rotasi misalnya kita kenal sudut yang ditempuh pada saat berotasi. Kita sebut theta misalnya. Lalu sudut yang ditempuh tiap waktu dalam rotasi itu sering disebut dengan kecepatan. Sudut itu disebut omega, biasanya simbolnya omega. Nah, omega akan sama dengan apa? Seperti kecepatan. Jadi kalau kecepatan adalah di jarak per d waktu, kali ini di sudut tempuh per waktu. Nah, ini di theta di t. Sekarang perubahan omega tiap waktu bisa disebut apa? Percepatan sudut adalah sama dengan apa? Kita sebut alfa, biasanya itu adalah perubahan omega tiap satuan waktu. Omega adalah d theta per dt, berarti bisa ditulis d kuadrat theta per dt kuadrat. D kuadrat theta per dx kuadrat. Oke. Kemudian V elemen kecepatan linear
elemen kita sebut V itu sama dengan apa? Omega kali R sesuai dengan gerak melingkar. Karena elemen-elemen itu adalah bergerak melingkar. Oke. Sekarang bagaimana korelasi torsi atau penyebab gerak dan alfa. Ini adalah laju perubahan gerak rotasi. Lalu ditinjau satu elemen benda, bagian dari benda. Misalnya di sini di pusat rotasi, R, kemudian ini ada gaya ke sana, F, pakai huruf komutan. Ini benda, bagian dari benda, elemen benda. F sama dengan MA. F itu bisa diganti torsi per R. Lalu M. A dapat diganti apa? dV dt. M dV per dt. V itu adalah apa? Omega R. Ini dibelah apa? Torsi sama dengan R. R-nya keluar dari situ. M R kuadrat d omega dt, atau torsi sama dengan M R kuadrat alfa. Lalu ini disebut I, sering disebut dengan momen kelembaman. Atau sering disebut momen of inertia. Moment of inertia. Jadi rumusnya torsi sama dengan I kali alfa, dengan catatan I sama dengan R kuadrat M. Ini dianalogkan dengan F sama dengan M A, ya. Atau di sini bisa kita tulis torsi analog F kayak, kemudian alfa analog A, percepatan torsi sama dengan gaya, analog gaya, percepatan sudut analog percepatan biasa, percepatan translasi, kemudian moment of inertia
itu analog M. Nanti rumus-rumusnya akan sama, rumus-rumus rotasi dan translasi akan sama dengan analogi itu tadi. Rotasi, rumus-rumus rotasi akan analog dengan rumus-rumus translasi yang sudah kita banyak pelajari. Translasi ya. Oke. Sekarang bagaimana mengevaluasi nilai I benda? Jadi prinsipnya I benda sama dengan jumlahan dari I elemen-elemen. Karena benda rotasi itu adalah sama dengan gabungan dari gerak melingkar dari elemen-elemen. Sehingga secara umum kita bisa peroleh rumus ini. I benda adalah jumlahan, karena banyak sekali jadi integral dari I elemen. Itu apa? I tadi sama dengan R kuadrat M. Ya, ingat, I sama dengan R kuadrat M. Jadi R kuadrat. M-nya apa? M elemen. M elemen adalah dm. Nah, jadi rumus dasar yang kita pakai adalah I adalah integral R kuadrat dm. Contoh 1. Jadi jumlahan, bisa dikatakan ini jumlahan dari dm, jumlahan dm dengan R berbeda-beda. Oke, sekarang contoh 1 aja. Batang massa M atau batang berrotasi mengelilingi salah satu ujungnya. Gambarnya gimana ini? Batang berrotasi atau berputar mengelilingi sumbunya. Ini panjangnya L. Ya. Jadi massa batang, ini batang ya. Panjang batang
dengan L. Lalu I-nya berapa batang itu? Maka kita tinjau elemen batang berjarak X dari pusat atau dari X sampai X plus dx dari pusat dengan catatan dx mendekati 0. Jadi ini adalah R saja ya, karena ini jarak ke pusat biasanya kita pakai R. Jadi ini R. Berjarak R dari sampai R plus dr dengan catatan dr mendekati 0. Jadi ini adalah R, ini adalah dr. Ingat dr mendekati 0. Karena dr mendekati 0, elemen batang tersebut dianggap atau praktis berjarak sama ke pusat. Misalnya moment of inertia, momen kelembaman. Elemen tersebut sama dengan dI. Massa elemen tersebut sama dengan dm. Berapa? dm ini panjang batang seluruhnya L, massanya M, lalu panjang elemen adalah dr. Jadi massa bagian elemen dr itu berapa? Ya berbanding lurus dengan panjangnya. dm dibagi L kali M total. Oke. Sorry, dr ya. Sorry. dr per L kali M. Karena panjang elemen itu adalah dr, panjang total adalah L, massa total adalah M, maka massa bagian itu dm adalah sama dengan panjang dr dibagi L total kali M. Jadi dI, moment of inertia bagian itu sama dengan R kuadrat dm sama dengan apa? R kuadrat kali dr per L kali M. Ingat dm adalah dr per L kali M. Bisa kita tulis
M per L R kuadrat dr. Kalau kita integralkan dari I sama dengan 0 sampai I yang dicari, ini harus integral dari R sama dengan 0, R sama dengan L ya. Oke, maka I sama dengan apa? M per L kali setengah sebentar, dr sepertiga ya. dr per L R kuadrat per L, yap, R kuadrat d M itu adalah R pangkat 3. Ini sama dengan apa? Dari R sama dengan 0, R sama dengan L. Hasilnya apa? Ya, sepertiga ML pangkat 3 kali M per L. Jadi sepertiga ML kuadrat ya. Jadi sepertiga ML kuadrat. Silahkan dicek lagi kira-kira betul tidak. Kira-kira sepertiga kali R kuadrat sudah betul ya. Ya betul, ML kuadrat. Jadi ini adalah momen kelembaban dari batang yang berrotasi mengelilingi salah satu ujungnya. Contoh yang kedua, cakram berputar mengelilingi sumbunya. Cakram berputar atau berrotasi mengelilingi sumbu. Ya, gambarnya gimana? Ini ada cakram, sumbunya, cakramnya berputar begini. Jadi massa cakram M jari-jari, cakram R besar, kemudian tebal, cakram seragam. Oke, tebal cakram seragam. Sekarang ingin dicari I-nya sama dengan berapa? Kita gambar penampang lintang cakram. Ini pusatnya, jari-jarinya R. Kemudian ditinjau bagian cakram yang seperti ini.
Ini adalah R, lalu panjang ini adalah DR ya. Ditinjau bagian cakram atau elemen ya, bukan bagiannya. Elemen cakram dari R sampai R plus DR dengan DR mendekati 0. Kemudian karena DR mendekati 0, elemen cakram praktis, lihat DR-nya kecil sekali, mempunyai R sama. Nah, ini sebetulnya R sampai R plus DR, tapi DR-nya mendekati 0, berarti praktis R-nya hampir sama ya. Kemudian momen kelembaman. Momen kelembaman elemen kita sebut DI, massa elemen kita sebut dengan DM. Sekarang berapa DM? DM itu adalah sama dengan apa? Luas tampang elemen dibagi luas tampang total. Massa totalnya adalah M. Luas totalnya PR kuadrat. Sedangkan massa bagian elemen itu mestinya adalah luas elemen itu luas elemen dibagi luas total kali M, massa total. Ini logis ya. Nah, sekarang DM sama dengan apa? Luas elemen itu luas seperti pita. Luas pita itu sama dengan apa? Panjang pita kali lebar pita. Lebar pita di sini adalah DR, panjang pita adalah keliling itu 2PR. Jadi panjang pita 2PR kali lebarnya DR, itu adalah luas elemen. Bagi luas total adalah PR kuadrat kali M. Jadi kita tulis DM sama dengan ini apa? P-nya hilang, 2M per R kuadrat R DR ya, betul? 2P, P-nya hilang, 2M per R kuadrat R DR. Oke. Sekarang DI itu adalah R kuadrat DM. DI sama dengan apa?
Tadi sudah kita hitung R kuadrat kali dm. dm-nya tadi sudah dihitung sama dengan, kita balik ke sana, 2m per R kuadrat R dr. 2m per R kuadrat R dr. Disederhanakan, 2m per R kuadrat R pangkat 3 dr. Ini sekarang tinggal diintegralkan dari I sama dengan 0, I sama dengan I. Ini integral dari R sama dengan 0, R sama dengan R besar. Jadi diperoleh I sama dengan 2M per R kuadrat kali apa? 1/4 R pangkat 4 dengan batas R sama dengan 0, R sama dengan R besar. Jadi I-nya sama dengan apa? Setengah M R kuadrat. Ini ya, R pangkat 4 tinggal R kuadrat 2 dan 1/4 jadi setengah M R kuadrat. Ini adalah moment of inertia cakram yang berputar mengelilingi sumbunya. Nah, sebagai latihan, saudara bisa mencoba hitung I dari bola massa M jadi R yang berotasi mengelilingi sumbu yang melewati pusat bola. Ini kalau secara betul jawabnya adalah I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Oke. 2/5 MR kuadrat. Kemudian ini cara menghitung moment of inertia. Sekarang analogi persamaan gerak rotasi dan translasi. Jadi rumusnya nanti tidak usah dihafalkan, hafal sendiri karena sudah hafal di translasi. Jadi kalau kita punya translasi, ini kita bandingkan dengan rotasi. Kalau ini F tadi saya di depan, gaya, ini apa? Torsi. Kalau ini percepatan atau kecepatan, ini kecepatan sudut. Kalau ini percepatan, ini percepatan sudut. Kalau ini massa, ini moment of inertia. Kemudian sudut ditempuh, jarak ditempuh X,
ini adalah di sini sudut ditempuh theta. Kemudian kecepatan sudah. Ya, sekarang kita punya rumus V di sini dx per dt. Ini kita punya rumus juga omega d theta dt. Kalau kita punya rumus ditranslasi dv dt sama dengan d kuadrat x dt kuadrat. Kalau di sini adalah alfa d omega dt sama dengan d kuadrat theta dt kuadrat. Kita punya rumus tadi FMA. Kalau di sana punya torsi sama dengan I alfa. Ingat analoginya F torsi, V omega, A alfa. Lainnya semua sama. Lalu kita punya W misalnya. Kerja itu sama dengan F kali X. Usaha ya. Kalau di sini W adalah torsi kali theta. Kalau kita punya power di sini W per waktu berarti Fx per waktu, jadi Fx per waktu adalah V. Di sini kita juga punya P torsi kali omega karena V analog dengan omega. Sekarang misalnya kita punya E kinetik. Ditranslasi adalah setengah mv kuadrat. Nah, kalau EK rotasi sama dengan apa? Setengah, M-nya analog dengan I, berarti setengah I. V-nya analog dengan omega, jadi omega kuadrat. Jadi rumus-rumus rotasi itu tidak usah ingat-ingat lagi, sama dengan rumus translasi. Cuman kita hafal analognya yang di atas tadi, F, V, A, M, X. F ini jadi tau, omega, alfa, I, dan theta. Lainnya rumusnya persis. Oke, ini adalah ringkasan dari persamaan gerak rotasi dengan, atau analogi gerak rotasi dengan gerak translasi. Kemudian ada sedikit catatan. Jika benda bergerak menggelinding seperti roda, menggelinding semua gabungan apa? Translasi juga plus rotasi, maka ada dua gerak. Jadi energi kinetisnya, mekaniknya atau kinetisnya ada dua, EK translasi setengah mv kuadrat, lalu EK rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Jadi energi kinetiknya double ya. Ada mv kuadrat, ada I omega kuadrat. Jika tanpa slip, maka V sama dengan omega R.
Jadi satu putaran roda itu menggerakkan mobilnya sepanjang keliling rodanya. Catatan kecil saja. Kita akhiri kuliah yang atau video ke-13 ini. Terima kasih.